Panglima Yarmuk and Aminul Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita simak kisah salah satu sahabat agung Rasulullah yang mulia, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau adalah panglima besar, sahabat terpercaya, dan termasuk dari 10 sahabat yang dijamin surga. Rasulullah bahkan menyebutnya sebagai Aminul Ummah, orang paling amanah dari umat ini. Kehidupan awal nama lengkap beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Abu Ubaidah. Ia berasal dari Quraisy dan termasuk di antara sahabat pertama yang memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak awal Islam ditegakkan, Abu Ubaidah telah menunjukkan keteguhan iman. Ia berani menghadapi ujian besar, termasuk saat harus berhadapan dengan ayahnya sendiri di medan Badar, demi mempertahankan kebenaran. Kedekatan dengan Rasulullah. Abu Ubaidah sangat dicintai Rasulullah. Dalam perang Uhud, beliau menjadi pelindung Nabi. Saat wajah Rasulullah terluka dan 2 pecahan besi menancap di pipi beliau, Abu Ubaidah mencabut besi itu dengan giginya sendiri, hingga 2 gigi depannya patah. Rasulullah bersabda tentang dirinya, "Setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya, dan orang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Perjuangan di masa Nabi. Abu Ubaidah ikut serta dalam hampir semua pertempuran besar bersama Rasulullah. Di Badar, ia tampil gagah berani meski harus menghadapi ayahnya sendiri. Di Uhud, ia menjadi pelindung Nabi dengan penuh pengorbanan. Di Khandaq dan Tabuk, ia turut memperkuat barisan kaum muslimin. Keberanian dan amanahnya menjadikannya selalu dipercaya dalam misi-misi penting. Panglima ekspansi Syam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Ubaidah tetap menjadi salah satu panglima utama. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memimpin pasukan ke Syam. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kepemimpinan wilayah Syam sepenuhnya diserahkan kepadanya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, sederhana, dan selalu bersama pasukannya. Tidak pernah ia memisahkan diri dengan hidup mewah, padahal beliau adalah panglima besar. Pertempuran Yarmuk. Puncak kejayaan puncak kepemimpinan Abu Ubaidah adalah pada pertempuran Yarmuk tahun 15 Hijriah. Saat itu pasukan muslim berjumlah sekitar 30-40 ribu orang, berhadapan dengan lebih dari 200 ribu pasukan Romawi lengkap dengan perlengkapan tempur besar. Dalam kondisi yang sangat timpang, Abu Ubaidah memimpin dengan penuh strategi dan iman. Ia memotivasi pasukan dengan kalimat, "Wahai kaum muslimin, bersabarlah karena surga ada di hadapan kita." Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa hari. Dengan keberanian dan strategi cerdas, kaum muslimin berhasil menaklukkan pasukan Romawi yang jauh lebih besar. Kemenangan Yarmuk ini membuka jalan bagi penaklukan seluruh wilayah Syam, Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Akhir hayat Abu Ubaidah tetap memimpin Syam dengan penuh amanah. Namun pada tahun 18 Hijriah, ketika wabah Ta'un Amwas melanda Syam, beliau ikut wafat karena wabah tersebut. Usianya sekitar 58 tahun. Meski meninggal dalam keadaan sederhana, beliau dikenang sebagai panglima besar, pemimpin yang adil, dan sahabat yang terpercaya. Teladan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dari sosok beliau, kita belajar banyak hal, keberanian dan keteguhan iman. Sejak awal Islam ditegakkan, amanah luar biasa. Hingga dijuluki Rasulullah sebagai Aminul Ummah. Kesederhanaan seorang panglima, meski memimpin wilayah luas, hidupnya tetap bersahaja. Kepemimpinan agung di Yarmuk yang mengubah jalannya sejarah Islam. Penutup, demikianlah kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat terpercaya, panglima Yarmuk, dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Semoga kita mampu meneladani keberanian, amanah, dan kesederhanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan kepada teman-teman, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah sahabat Nabi lainnya di channel Sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.